Sekarang ini banyak rupa-rupa angin pengajaran. Kita harus waspada. Dalam gereja lokal, saya bagikan dalam 2 minggu terakhir ini, saudara, tentang 4 kuda yang dibuka di dalam 4 meterai. Yang pertama di dalam Wahyu pasal 6. 4 kuda itu pertama kuda putih, yang kedua kuda merah padam, dan yang ketiga kuda hitam, dan yang keempat kuda hijau kuning. Yang mengerikan kuda hijau kuning itu, saudara, diikuti oleh maut dan kerajaan maut. Dan membunuh dengan pedang yang besar 1/4 yang ada di bumi. Mengerikan ya. Tapi sekali lagi, semua urutan warna kuda itu gak kebetulan. Kenapa kuda yang kedua disebut kuda merah padam? Nah, tahu gak waktu kuda merah padam itu muncul, apa yang terjadi? Diambil damai sejahtera dari bumi. Sehingga bumi kehilangan damai sejahtera. Sehingga waktu bumi kehilangan damai sejahtera, terjadilah perang. Kenapa kehilangan damai sejahtera? Tentu karena tadi sudah diawali oleh munculnya kuda putih. Nah, kenapa langsung hilangnya damai sejahtera? Berarti kuda putih ini apa? Dalam Yesaya pasal 37, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Katakan amin. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kenapa kuda kedua mengambil damai sejahtera dari bumi? Karena kuda pertama sudah menang. Kuda putih dengan sebuah panah di tangan dan 1 mahkota di atas kepala. Itu sebenarnya penyesatan. Jadi kebenaran dihempaskan. Kebenaran dikacau balaukan. Jadi ada krisis pengajaran. Ketika pengajaran kebenaran tidak lagi kebenaran yang benar, maka dipastikan akan ada krisis damai sejahtera. Nanggap sampai di sini. Ada haleluya. Makanya sangat penting kita masuk kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan kalaupun suatu saat nanti si pembinasa keji itu masuk ke tempat kudus, menajiskan tempat kudus, biarlah yang dinajiskan bisa dinajiskan. Tetapi kita umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Keren ya? Hebat ya jadi anak Tuhan yang mau dibangun di dalam Dia. Itu yang dimaksud tetap tinggal di dalam Dia. Mau di dalam Dia? Coba tanya kiri kananmu, kamu udah dibangun belum? Kalau belum dibangun di dalam Dia, itu ya belum bisa dipastikan tinggal di dalam Dia. Makanya sekarang harus mempersiapkan diri, merelakan diri dibangun di dalam Dia. Jadi bangunan rohani. Coba 1 Petrus 2, 1 Petrus 2, 1 Petrus 2. Haleluya. Aha. 1 Petrus pasal 2. Mari kita buka, saudara, ya. Mulai dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan, ini mengalami Tuhan tentunya. Jadi sudah menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan bukan lagi hanya sekedar pengetahuan buat dia, tapi Tuhan sudah menjadi pengalaman hidup. Kurang mantap. Tuhan sudah jadi pengalaman hidup. Saya berdoa biar kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Day by day, hari demi hari. Ingat, mengalami Tuhan itu bukan dulu waktu kita lahir baru saja. Tapi harus terus menerus sampai Dia ada di awan-awan. Kita harus terus mengalami Tuhan. Makanya nggak ada pilihan lain. Kita harus terus bangun keintiman itu dengan Tuhan. Untuk tetap berada di dalam kasih yang mula-mula. Katakan haleluya. Lanjut ayat 4 ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Datanglah padanya. Kalau sudah mengalami kebaikan Tuhan,
Saudara udah berani berkata, oh Tuhan itu baik. Mengapa kamu katakan Tuhan itu baik? Oh saya ngalami. Saya merasakan bagaimana dia mengampuni dosa saya, keren. Saya merasakan bagaimana dia menuntun saya, keren. Saya merasakan bagaimana dia sekarang berkati saya, sembuhkan saya, pulihkan saya, keren. Tapi itu gak cukup. Setelah ngalami itu semua, datanglah padanya batu yang hidup itu. Amin. Terus? Yang memang dibuang oleh manusia. Iya. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi batu hidup itu gak ada harganya di depan manusia. Di dunia ini gak ada harganya. Buat manusia, buat orang dunia maksudnya, itu gak ada nilainya. Tapi di hadirat Allah itu sangat dihormat. Nah, saya mau beritahu, jadi kalau kita mau jadi batu hidup, jangan berharap dihargai oleh dunia ini. Jangan berharap dihargai oleh manusia. Yang penting kita berharap dihargai, dihormat di hadirat Allah. Katakan haleluya. Haleluya. Jangan cari penghormatan dunia. Justru begitu kau jadi batu hidup, mengalami kebaikan Tuhan, siap-siap dibenci dunia. Siap-siap dibuang sama dunia. Loh jangankan saudara dan saya, Yesus saja batu hidup itu dibuang sama dunia. Dibuang oleh manusia. Manusia apa ini yang membuang ini? Manusia durjana. Manusia-manusia yang tidak mengerti petunjuk dan contoh yang berasal dari sorga. Tapi dihormat, dipilih, dihormat di mana? Di hadirat Allah. Siapa yang mau dipilih, dihormat di hadirat Allah? Makanya berhenti mencari penghormatan dan pilihan manusia. Serta pengakuan dunia ini. Katakan amin. Jadi kalau saudara ditolak sama dunia, saudara nggak dihormati oleh dunia ini, bilang puji Tuhan. Lanjut ayat 5 ini perhatikan baik-baik. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Keren. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup. Sebagai apa? Batu hidup. Untuk apa kita dipergunakan sebagai batu hidup? Ya. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Katakan amin. Amin. Sama-sama katakan, untuk jadi bangunan. Untuk jadi bangunan. Bangunan apa? Bangunan Allah. Bangunan Allah itu bangunan apa? Rumah rohani. Amin. Jadi karena ini adalah bangunan rumah rohaninya Tuhan, itu sebabnya Tuhan memberikan contoh dan gambarnya. Nah, satu bangunan, kalau nggak ada gambarnya, bagaimana mau dibangun? Nanti bisa sembarangan. Jangankan bangunan rumah, kandang ayam aja mau dibangun, sudah dibuat dulu oret-oretnya. Kira-kira nanti kandang ayamnya ini bagaimana, bertingkat atau gimana? Nanti ayamnya bagaimana, terus kamar-kamarnya gimana, kan gitu. Apalagi ini rumah rohani. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mau dibangun? Mau dibangun jadi rumah rohani? Mau jadi batu hidup? Mau jadi batu hidup? Siap ditolak sama dunia? Siap nggak dihargai oleh dunia? Mau dibuang sama orang dunia? Asalnya betul. Asal betul itu aja. Jadi kalau saudara makin sungguh pada Tuhan, makin masuk lebih dalam lagi pada Tuhan, dan tiba-tiba saudara makin banyak penolakan dari sekitar, bahkan orang yang tadinya dekat denganmu bisa jadi musuh. Jangan kaget, itu maksudnya. Shalom. Supaya jadi batu hidup itu untuk jadi apa? Bangunan
rumah rohani. Terus? Bagi suatu imamat kudus. Ya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Luar biasa. Kiranya kita semua di akhir zaman ini jadi bangunan rohaninya Tuhan. Dan kita semua benar-benar menjadi batu-batu hidupnya Tuhan. Sama-sama katakan batu hidup. Lihat saya semua. Bisa lihat saya semua? Mana lebih mudah? Nyusun batu hidup atau batu mati? Sekali lagi nih. Mana lebih mudah? Nyusun batu hidup atau batu mati? Beritahu kiri kananmu. Susah juga kau ya bilang. Kalau batu mati tinggal tempel-tempel aja kan? Nah batu hidup ini yang masalah. Udah diletakkan di sini lompat pula dia ke sana karena hidup. Nah biasanya kan yang hidup kan tanda-tandanya bergerak. Yang mati tanda-tandanya kaku kan begitu. Makanya yang kaku-kaku itu itu dia tanda-tandanya. Ibadah kaku, menyembah kaku, memuji Tuhan kaku, berekspresi sedikit halaman. Berkhotbah juga kaku. Rileks saja santai. Kemarin Pak Bang baru dari gereja kita di Baligi. Tiba-tiba dia tanpa sadar dia keluar dari mimbar. Dia maju ke depan begini. Dia tiba-tiba, mohon maaf, bisa nggak keluar dari mimbar katanya. Jangankan keluar dari mimbar Pak, keliling-keliling jemaat juga bisa Pak. Ini kalau panggungnya nggak terlalu tinggi begini, saya mau keliling-keliling juga ini. Haleluya. Jangan dibuat kaku gitu loh. Sebab kita itu hidup. Yang hidup itu nggak bisa stay di satu tempat. Yesus waktu mati, memang dia dikubur. Di mana? Ya di kuburan. Tapi ketika dia hidup, saya mau tanya, masih ada nggak dia dikubur? Nggak ada lagi, dia bangkit. Bahkan ketika orang-orang mau datang ziarah, sambil bawa ceret, bawa air. Ada orang Batak begitu kalau ziarah. Bawa ceret, bawa air, cuci muka. Makanya persembahan orang Batak ke opungnya itu biloknya kan gitu. Haleluya. Tiba-tiba malaikat menghalangi mereka. Kamu ini mau kemana? Mereka bilang kami mau melihat mayat Yesus. Kami mau merempah-rempahinya lagi. Wow. Mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Bukankah dia berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Lihat kuburnya kosong. Dia hidup. Jadi kalau opungmu itu mati dalam Tuhan, jangan cari dia lagi di kuburan. Salam. Salam. Terus cari kemana? Ya sudah dia ada di sorga. Kalau mau ketemu dia udah pindah kau ke sorga. Amin. Jangan cari orang hidup di antara orang mati. Sebab kalau kamu percaya padaku, kata Yesus di dalam Yohanes pasal 11, kamu hidup walaupun sudah mati. Keren ya? Lihat saya semua. Yesus bilang begini di Yohanes pasal 11, kalau kamu percaya padaku, kamu tetap hidup walaupun sudah mati. Dan hanya ajaran Yesus yang ada begitu. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sebenarnya mereka tetap hidup. Jadi jangan cari di kuburan. Shalom. Kayak saya suka itu kalau lagu bahasa Batak itu ya. Ini banyak orang Batak kan. Jadi ada orang bilang waktu saya lagi khotbah dulu KKR seperti ini. Terus mereka teriak begini.
Ya kalau kita rindu gimana Pak? Kita kan pergi ke kuburan Pak. Langsung saya nyanyi. Molo masih hol homuse dia ingot mana di surgoi. Cukup, jangan lau dulu. Jangan duluan pergi dulu. Kita di sini dulu ibadah hari ini. Kalau yang mau pulang udahlah besok-besok aja. Jangan malam ini. Shalom. Haleluya. Amin.